Jadi ada EPT yang menyerang ke industri perbankan, ada EPT yang menyerang ke pemerintahan, dan ada EPT yang menyerang ke manufacture, industri nuklir, ada ya. Jadi EPT Lockheed nyerang ke bank, EPT Stuxnet, ya Stuxnet itu yang EPT yang nyerang ke industri nuklir dari negara Iran. Jadi banyak. Jadi kelompok-kelompok hacker ini memang dia menargetkan target yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita perlu melakukan modeling atau mempelajari terkait TTP ya, taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh kelompok-kelompok hacker. Terus misalkan kalau organisasi kita berfokus ke industri perbankan, nah kita coba cari tuh EPT yang umumnya menyerang ke industri perbankan, kita pelajari pola serangannya gimana. Misalkan kalau Lockbit kan fix dia nyebarin ransom ya, bisa melalui email, bisa melalui aplikasi. Kita pelajari bagaimana cara mereka mendistribusikan ransomware-nya, bagaimana mereka melakukan initial attack, melakukan pengumpulan informasi staff-staff yang ada di internal. Jadi mindset kita di sini adalah mindset seorang hacker. Makanya saya selalu katakan, jadi sebenarnya yang blue team itu enggak blue amat sih, betul tidak? Kenapa? Karena kadang ada kondisi ya mindset kita mindsetnya hacker gitu. Jadi kita enggak mungkin bikin rule kan. Di CM kan kita bikin rule, betul enggak? Wazu kita bikin rule, Terus yang mau ngetes rule kita siapa? Pasti kita sendiri kan. Jadi sebenarnya blue team, makanya saya katakan blue team itu enggak blue amat gitu. Kadang dia yang bikin rule-nya dia sendiri yang uji. Jadi seorang blue team itu sebenarnya grey team. Purple ya. Jadi dia harus bisa bikin rule-nya dan dia harus bisa menguji rule itu. Apakah rule itu memang sudah efektif? Apakah rule itu memang sudah kuat? Jadi pengalaman saya itu Jadi berdasarkan pengalaman saya itu macam-macam. Kadang ada organisasi yang memang dia hanya punya blue team, nggak ada red teamnya. Kadang ada organisasi yang memang punya red team, punya blue team. Dan kadang ada organisasi yang purple. Jadi yang blue team only itu saya nggak yakin blue team only, pasti purple dia. Sekalipun resminya mereka blue ya. Jadi kita lihat dulu nih. Jadi ada beberapa organisasi yang memang mereka hanya blue. Untuk melakukan pengetesan mereka pakai jasa red team dari luar. Jadi B2B jadinya ya, bisnis to bisnis. Dan ada organisasi juga yang misalkan contohnya di perbankan ya. Karena saya sering ngajar di bank, jadi mereka ya menurut saya ya, bukan saya membandingkan sini berdasarkan pengalaman ya. Menurut saya bank itu cukup mature masalah pembagian tugasnya untuk security ya. Bahkan mereka ada departemen sendiri. Jadi kalau bank itu kan ada CISO, CIO, ada CEO ya. Jadi kalau CISO ini Chief Information Security Officer, ini khusus nanganin masalah security. Jadi ada departemen sendiri khusus nanganin security, dan presidennya itu adalah orang CISO. Kalau CEO, Chief Innovation, dia inovasi. Jadi di innovation ini biasa ada software engineer. Karena kan inovasi sekarang kan rata-rata sudah berbasis perangkat lunak ya. Ada DevOps, ada software engineer, ada UI UX, ada banyak lah ya. Kemudian ada CEO. CEO ini biasa ngurusin bisnis. Jadi CEO dia fokus ke bisnis, tapi dia tidak akan mungkin bisa menjalankan bisnis kalau tidak dikawal sama orang innovation dan orang security.
Jadi ada 3. Tapi yang paling tertinggi itu biasa CEO ya. Tapi CEO ini dikawal oleh CISO dan CIO. Jadi CISO punya departemen sendiri dia. Jadi staf mereka bisa sampai ratusan jumlahnya. Bayangkan untuk security saja itu divisinya banyak banget tak? Ada pentest, junior pentest, senior pentest. Ada VA, vulnerability assessment, ada DRP, disaster recovery plan, ada DCRC, ada backup plan, ada banyak banget ya. Ada SOC layer 1, SOC layer 2, SOC layer 3, incident handler, incident response, forensik, malware analysis. Itu bayangkan. Makanya untuk security saja itu satu departemen itu, untuk security saja. Begitupun innovation itu satu. Beda lagi gedungnya. Beda lagi divisinya. Innovation satu departemen juga. Ada software engineer, network. Nah, kadang ada yang bisa 2 kaki ya. Dia kadang network. Tapi ada orang network security juga. Jadi orang network konfigurasi network, tapi orang network security yang memastikan bahwa network yang diimplementasi ini secure. Jadi saking luasnya security itu sampai bikin departemen sendiri ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, karena saya sering ngajar ODP. Jadi ada fresh graduate dari beberapa kampus keluar, dia mereka langsung ditarik di ODP ya. Langsung fokus nanganin ini ngurusin network aja. Nggak dikasih kerjaan lain ngurusin network. Jadi kalau menurut saya industri perlu belajar dari bank lah, yang mature ya. Selain itu pemerintah juga udah mulai mature sekarang ya. Di BUMN udah mulai ada pembentukan divisi security yang memang fokus menghandle bidangnya masing-masing. Nah, ini threat modeling. Jadi kita melakukan pemodelan. Jadi kita melakukan pemodelan terkait seperti apa proses yang dilakukan oleh seorang aktor di dalam organisasi. Dia mulai dari scanning caranya gimana, cara information gatheringnya itu gimana, ya, sampai mendapatkan akses ke dalam sistem. Jadi kita melakukan threat intelligence sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk threat modeling ya. Karena threat intel itu banyakin ke knowledge sebenarnya. Tapi bagi orang yang nggak paham di organisasi, lu ngerjain apa? Main Facebook terus gitu. Buka Google, main di deep web. Tapi memang seperti itulah kerjaan orang threat intel. Dia update pengetahuan. Dia melihat isu yang berkembang di internet apa. Sering-sering masuk ke forum, jadi ya semacam intel lah gitu ya. Join ke forum, join ke Discord, ke Telegram, ke deep web, dark web. Jadi dia mempelajari. Karena kadang yang di komunitas itu dia perputaran informasinya jauh lebih cepat dibandingkan di internet ya. Jadi kadang di forum dia udah viral, di grup dia udah banyak dibahas, baru di media mainstream baru dipublish. Jadi kita pengen mendapatkan informasi A1 ya. Kita langsung dapat informasinya untuk selanjutnya kita eskalasikan kepada organisasi ya. Oh seperti ini loh trennya. Jadi dia berselancar ke deep web, dark web, darknet, search engine, media sosial, media online, dicari tahu tuh. Development of model require collaboration. Jadi apa yang selanjutnya perlu kita ketahui? Jadi yang pertama ya tentu sistem komponen ya. Jadi kita tahu komponen-komponen yang membangun sistem kita di organisasi. Kita punya aset apa saja. Terus metode serangan apa yang bisa menargetkan aset tadi. Setelah kita tahu metode serangannya,
kita coba mencari tahu seperti apa upaya mitigasi yang selanjutnya bisa dilakukan. Dan tentu selain kita counter dari sisi technical, kita harus counter juga dari sisi regulasinya. Nah, ini biasa orang governance ya, orang manajerial ya. Jadi orang manajerial itu dia harus betul-betul update informasi terkait regulasi. Selain dia tahu ISO 7001, biasa kalau perbankan itu apa, OJK ya. OJK, Bank BI, terus BSSN. Jadi misalkan kalau di bank itu terjadi insiden data breach, fix data breach, dia langsung bikin laporan itu 3 lembaga. OJK, BSSN, BI. Itu laporan 1 kali 24 jam itu. Nah, jadi kita harus tahu terkait dengan aturan, paham teknikalnya, paham aturannya, regulasinya. Kira-kira tersangka harus dikenakan pasal berapa, masuk dalam kriminal tingkat apa, pasal berapa masa tahanannya, tingkat kerugian yang itu. Dan tentu kita harus paham terkait apa impact yang selanjutnya dihasilkan dari serangan yang terjadi. Jadi saya kadang lebih ngeri kerugian reputasi dibandingkan kerugian finansial ya. Tapi kadang ini satu paket ya, nggak bisa dipisahkan. Kerugian finansial bisa dipastikan kerugian reputasi. Data bocor, customer merasa dirugikan, reputasi kita jadi jelek. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Kita udah bocor, terus customer kita memutuskan untuk pindah layanan, pindah ke kompetitor, rugi kan? Seharusnya kita bisa dapat suntikan dana dari customer kita ini di tiap tahunnya, di tiap bulannya pindah dia. Sama reputasi itu jauh lebih parah. Dan untuk membangun reputasi itu bukan hal yang mudah. Customer loyal kita ini harus dipelihara ini. Caranya gimana ya? Layanan kita baguskan. Layanan selalu tersedia untuk digunakan dan jaminan keamanan juga bisa diandalkan. Oke, kita masuk ke subbab berikutnya.